Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa PTSN 1 Padang TV yang dirahmati oleh Allah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kita buat keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Hari ini bertepatan tanggal 16 Ramadan 1444 Hijriah. Artinya nanti malam insyaallah kita akan mendapati malam yang ke-17 di bulan Ramadan, di mana pada malam ini ada satu momen spesial bagi umat muslim, yaitunya malam diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Firman Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Berbicara tentang Al-Quran, tentu ini adalah kewajiban bagi kita, karena ia merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad yang menjadi petunjuk bagi umat Islam. Untuk itu, mari kita akrabkan diri kita dengan Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, kita lihat apa kandungan Al-Quran. Setidaknya ada 6 poin yang menjadi isi atau intisari dari Al-Quran itu. Pertama, Al-Quran berbicara tentang akidah. Akidah ialah suatu kepercayaan yang mesti terpatri di dalam sanubari kita, dan muaranya nanti adalah mengesahkan Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu adalah zat yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, Al-Quran berbicara tentang ibadah dan muamalah, atau lebih akrab kita kenal dengan istilah hablum minallah dan hablum minan nas, yang mengatur tentang hubungan dengan Allah dan mengatur hubungan dengan sesama manusia. Kemudian intisari Al-Quran yang ketiga adalah Al-Quran memuat tentang hukum, baik itu hukum pidana, hukum perdata, hukum perkawinan, hukum perceraian, hukum antar berbangsa dan bernegara sekalian. Yang keempat, Al-Quran berbicara tentang sejarah. Hampir sepertiga dari Al-Quran tersebut berbicara tentang sejarah manusia masa silam, baik sejarah itu yang baik maupun sejarah umat-umat yang tidak baik. Artinya dengan sejarah itu diharapkan kita dapat mentadaburi isi Al-Quran, sehingga dapat menjadi spion bagi kita di dalam menempuh kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima adalah akhlak. Al-Quran memuat akhlak, baik melalui sejarah-sejarah Nabi yang lalu maupun sejarah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak diutus, kata Nabi Muhammad, kecuali hanya menjadi rahmat bagi sekalian alam. Artinya ini ayat menjelaskan tentang akhlak yang baik. Jadi untuk itu mari kita pelajari dan kita ambil contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian isi kandungan Al-Quran yang keenam adalah
berbicara tentang ilmu pengetahuan. Ingat, surat pertama yang diturunkan oleh Allah adalah surah Al-Alaq. Iqra, ayat yang pertamanya, yang artinya bacalah. Dengan membaca berarti kita sudah diantarkan ke depan gerbang ilmu pengetahuan. Dan Al-Quran juga memuat sumber-sumber ilmu pengetahuan. Itu yang menjadi kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Ada 6 hal yang pokok. Kemudian yang terpenting di momen nuzulul Quran ini, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Setidaknya ada 5 sikap yang harus kita bangun di dalam jiwa kita dalam meyakini Al-Quran sebagai pedoman bagi kita. Yang pertama adalah mengimani Al-Quran itu sendiri. Al-Quran ialah kitab Allah. Al-Quran adalah kalamullah. Dia adalah kadim dan dia bukan makhluk. Ini yang pertama. Kita harus meyakini Al-Quran bukan makhluk. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepada engkau dan kepada kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, serta mereka yakin akan adanya kehidupan di hari akhirat nanti. Pemirsa MTSN 1 Padang TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membaca Al-Quran atau tilawatil Quran. Warattilil Quran tartilan, maka bacalah Al-Quran itu secara perlahan. Al-Quran surah Al-Muzammil ayat yang keempat. Yang ketiga ialah mengamalkan Al-Quran. Apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran mesti kita lakukan, dan apa yang dilarang oleh Allah mesti kita tinggalkan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Yang keempat, sikap kita terhadap Al-Quran ialah senantiasa mendakwahkan dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Dan manusia terbaik di antara kamu ialah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan isi Al-Quran tersebut. Sikap yang kelima yang harus kita bangun ialah menerapkan isi Al-Quran itu sendiri di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Demikian pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sifat dan sikap yang harus kita bangun di dalam berbicara Al-Quran. Semoga kita dapat menjadikan Al-Quran betul-betul menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.